Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah tarikan energi untuk tertanggal 20 hingga 30 April 2023 untuk melihat situasi asmara Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Pisces ya. Namun sebelum mari memulai perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. So maka dari itu berbijaksanalah ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung kita mulai ya. Situasi yang akan dihadapi Pisces bersama dengan pasangan asmaranya adalah ada healthy choice di situ ya. Self love, self care, being happier, love and life ya. Keren ya. Di sini cerita tentang diri yang melakukan sebuah upaya, atau bukan sebuah mungkin ya, tapi beberapa upaya untuk mengeluarkan diri dari situasi karmik ya. Nah, jadi di sini para kaum Pisces nampaknya ya ini sudah bertemu atau sedang membangun hubungan karmik dengan seseorang, seperti itu ya. Jadi nampaknya hubungan karmik ini hubungan yang akan membawa kaum Pisces untuk masuk ke jalan spiritual, pengenalan diri sendiri, mengenali shadow diri gitu ya. Ini sudah masuk berarti ke posisi untuk menyelesaikan misi hidup, seperti itu ya. Baik, kemudian mari tarik lagi di sini energinya. Ini mari coba pakai kartu oracle ya. Oke, baik. Oke. Iya. Kemudian di situ. Oke, baik. Jadi jelas-jelas ini hubungan karmik banget ya. Jadi jangan-jangan ini twin flame ya. Keren. Oke. Iya, jadi nampaknya hubungan ini sangat-sangat tidak mudah gitu ya. Jadi ada kemungkinan menyakiti pasangan tanpa disadari. Tersakiti oleh pasangan, padahal mungkin si pasangan itu kayak tidak ada niatan ya ke arah sana gitu. Tapi memang dalam pertemuan karmic relationship ini tentu saja itu kan karena ada hutang yang mau dibayar gitu ya kan. Biasanya hutang yang namanya hutang ya. Kalau secara ego di situ tuh akan terasa aduh sakit banget kayak gitu ya. Namanya ada sesuatu yang harus ditebus. Nah, ketika penebusan itu datang, ego tuh akan berontak. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika misalnya dalam dunia awam itu kayak terlihat, wah kamu ngomongnya kasar sama aku, wah kamu tindakannya kok kayak gitu banget sama aku, wah sikap kamu tuh ya sikap yang seperti merendahkan aku, meremehkan aku. Jadi datang itu rasa sakit gitu. Tapi rasa sakit itu ya jika dilihat dari ranah spiritual dari rasa sakit yang kita alami itulah di situ datang penebusan. Jadi kan akhirnya ngerti ya. Tapi itu tentu orang-orang yang sadar saja itu yang bisa memetik pelajaran dari rasa sakit itu. Jadi ibaratnya pelajaran apa yang didapat di situ? Contohnya aja ya. Berarti kalau ngelakukan seperti ini orang akan tersakiti seperti ini kayak gitu ya. Berarti aku jangan lagi menyakiti berikutnya ya, atau melakukan hal yang sama berikutnya kepada orang lain. Nah, itu untuk hal-hal simpelnya ya. Nah, jadi memang di sini mungkin pelajarannya pertemuannya adalah si pasangan yang membayar ini dan itu kepada si pasangan di sini yang kelihatannya membayar energi atau menebus sesuatu yang pernah dia lakukan di kehidupan lampau ya kepada Pisces-nya gitu. Jadi kalau mari lihat memang di sini tuh Pisces kadang-kadang
dia bisa gini, iya ya kok aku seperti itu ya, kok aku seperti ini ya sikapnya, aduh ucapanku kenapa tadi keluar seperti itu ya. Seperti kayak seolah-olah tuh Pisces bingung sendiri dengan dirinya dia, dengan lakunya dia gitu. Kok aku ini tahu kalau aku tuh cinta sama dia, tapi kenapa ekspresinya aku tuh, sikapnya aku tuh justru bertolak belakang dari yang harusnya mengungkapkan cinta dengan kelembutan, membuat dia nyaman, membuat dia bahagia, membawa dia ke petualangan yang menyenangkan. Tapi kenapa ya keluarnya itu kok kayak jika ada seseorang yang melakukan ini ke aku tuh pasti sakit gitu. Tapi kenapa ya aku lakukan hal itu kepada dia? Misalnya contohnya ngeblokir gitu ya. Nah itu kan menyakiti ya. Ngeblokir itu kan kayak nggak yang ngajak argumen gitu ya. Nggak yang meletakkan tangan di pipi dengan hantaman yang kuat gitu ya kan kalau ngeblokir. Tapi kayak nggak ngelakukan aktivitas tapi terasanya itu sakit gitu. Gimana? Seperti nggak ada energi di situ, tapi orang yang mendapatkan perlakuan kena blokir itu kan kayak bingung, sedih gitu ya, bercampur marah, bercampur resah, gelisah gitu ya, karena kok tiba-tiba gue diblokir nih gitu ya. Seperti itu kan kayak nunjukin, wah gue dicampakkan nih, gue dibuang nih. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi ada beberapa sikap Pisces ya kepada si pasangan. Pokoknya sesuatu yang nampaknya Pisces berusaha dulu untuk menjauhkan dirinya dia dari si pasangan ini gitu ya. Yang seperti atau ada kayak sikap ketika bertemu tuh wajahnya jutek aja yang dia tunjukkan ke si pasangannya gitu ya. Mungkin juga ada bukan pemilihan ya, tapi kata-kata yang keluar secara spontan gitu. Dan kata-kata ini ketika Pisces merimangi, ketika dia ngeriwain kembali apa yang dia lakukan tadi, mungkin dia aduh kok tajam banget nih, kok rasanya itu sikap seperti memancing permusuhan gitu ya. Jadi kayak Pisces itu aduh gue banyak banget nih ngelakukan sesuatu tuh yang nampaknya pasti bikin dia kayak ngerasa gimana gitu ya. Dia pasti kayak bisa ngerasa bahwa aku ini tuh mungkin kurang mencintai dia, kurang menyayangi dia. Padahal tidak demikian. Di dalam diri nih kalau mau dijujuri, dia di dalam diri ini tuh kayak punya perasaan yang sebegitu dalamnya kepada si pasanganku ini gitu. Cuman ya itu tadi ada sikap-sikap yang nampaknya di luar kesadaran, ada sikap-sikap tuh yang nampaknya spontan, yang reaktif di situ gitu ya. Jadinya bikin suasana awkward, bikin suasana tuh jadi tidak enak gitu. Nah kadang-kadang mungkin Pisces ini menyikapi si pasangan tadi dengan silent treatment. Jangan-jangan di situ gitu ya. Dengan silent treatment, jadi ngapa-ngapain tuh mutung gitu ya, cemberut aja gitu. Nah, ketika dia kayak ngelakukan sesuatu kepada si pasangan, di situ ada rasa kaget gitu. Dan mungkin ada sedikit rasa bersalah di situ ya. Seharusnya hubungan ini semakin dekat, semakin intim gitu ya, semakin terlihat harmonis, tapi kenapa acap kali aku tuh ngelakukan sesuatu tuh yang di luar nalarku mungkin gitu ya, di luar dari kesadaran diriku gitu ya. Nah, di sana. Jadi, kalaupun di sini ada kayak jarak yang sering sekali coba diciptakan Pisces sama si pasangannya gitu ya. Tapi di situ Pisces sesungguhnya belum bisa sih kalau untuk sungguh-sungguh mau melepaskan diri dari si karmic relationship ini. Itu nampaknya masih belum bisa seperti itu gitu ya. Karena jangan-jangan memang belum tuntas di sini, jangan-jangan memang belum tunai di sini gitu. Karena juga pasti kalau karmic relationship itu tuh deket gitu ya, dalam di situ. Dalam banget di situ. Jadi
walaupun tahu untuk beberapa ini nggak boleh sebenarnya hubungannya terjadi, tapi alam sadar itu tidak cukup kuat untuk membuat terjadinya perpisahan gitu ya. Karena memang kalau orang-orang ketemu sama karmic relationship ini harus sampai tunai dulu, harus sampai terbayar dulu gitu, utang-hutang piutang itu, baru ini baru ini hubungannya bisa selesai, mengambil langkah masing-masing di situ gitu ya. Memang sih kalau karmic relationship ini belum tentu itu akan berpisah. Bisa ini tetap bersama, tapi ada sakitnya ketika bersama. Misalnya tetap bersama tapi tidak ada legal secara negara gitu ya. Tidak diakui oleh agama ya, tidak direstui oleh keluarga kayak gitu. Tapi bersama secara rahasia lah mungkin gitu. Apa ya bahasanya ya? Bersama secara unik gitu loh. Nah di situ ya, bersama secara unik, hanya seolah-olah mereka berdua dengan Tuhan aja lah ini yang tahu bagaimana cara koneksinya ini. Nah seperti itu ya. Jadi walaupun kalau terlihat Mari barangkali tanpa disadari Pisces sedang melakukan satu tindakan yang kurang asik ke si pasangan, namun ya namanya interaksi ya. Si pasangan pun bisa aja kayak ngebalas juga, ngebalas energi dari Pisces gitu ya. Misalnya Pisces tiba-tiba ngamuk, marah untuk hal kecil. Nah yang ini panik, dan yang panik ini tuh pun merespon dengan bentakan, hardikan kayak gitu ya. Jadi ada energi balas-balasan. Tapi tahu ini, keduanya tuh tahu bahwa sebenarnya kami tuh saling cinta gitu ya. Karena kalau Mari lihat pandangan dari Pisces ke si pasangan, ini di saat marah tentu, wah kamu jelek, kamu gini, kamu gitu. Tapi begitu dalam posisi tenang, oh iya ya dia baik hati sebenarnya. Oh iya ya dia memang tuh sayang sama aku, tulus sama aku. Nah begitu pun sebaliknya. Jadi sama-sama ada pujian di situ ya. Pisces memuji si pasangan pun demikian mengakui ada sesuatu yang spesial gitu ya dari sikap tindakannya Pisces ke dia. Jadi kayak gitu aja nih modelnya. Nah untuk beberapa kalau Mari rasa ya apa namanya, ini akhirnya sama-sama tahu ini pasti bahwa ada ini di dalam diriku yang mestinya tuh dibenahi gitu ya. Jadi begitu misalnya menghardik, misalnya gini, Pisces menghardik pasangannya, si Pisces itu tuh sadar itu, aduh iya ya ternyata aku tuh sering berlebihan ya. Buktinya tadi aku menghardik dia padahal untuk hal yang kecil. Oh ini nih PR-ku, harus lebih sabar. Nah kira-kira gitu ya. Oh ini nih PR-ku, kira-kiranya kalaupun marah tapi tidak boleh marah-marah. Nah gitu ya, marah secukupnya, sekedarnya saja. Jadi kayak juga sembari saling menyakiti dan tersakiti di sini. Ini nggak yang terjun bebas masuk semakin gak karu-karuan hidupnya, tapi Mari lihat ada di situ, enggak, aku nggak mau kayak gitu ya. Aku nggak mau ngamuk-ngamukan lagi, aku nggak mau kayak gegeran lagi, gila lagi misalnya kayak gitu ya. Aku nggak mau lagi yang seperti itu. Jadi pertemuan ini kayak mengangkat gitu ya, mengangkat atau mengeluarkan sisi yang, atau melatih diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi lah gitu ya. Mari lihat ya. Jadi dibukakan jelek-jeleknya diri gitu ya. Dibukakan situasi yang kayaknya nggak menyenangkan, situasi yang nggak asik gitu. Tapi di situ untuk meningkatkan dan untuk membawa diri ini kepada kesejatian, sungguh-sungguh gitu loh, kefitrahnya diri ini. Nah di situ jadi kayak mengajari tentang self love. Jadi misalnya gini juga ada, iya ya aku marah-marahan karena aku cemburuan. Aku cemburuan tuh karena aku ternyata
belum self love. Oke, aku akan lebih self love, aku akan lebih merawat, menjaga ketenangan mentalnya aku, kondisi batinnya aku. Nah, ada kayak gitu. Gitu ya. Nah, kalau si pasangan ngamuk, oh berarti aku pergi aja lah. Karena kalau aku masih tetap ada di situ, amukan tuh kok jadi makin sambut-sambutan, jadi situasi tuh makin gak enak. Jadi kayak ngajarin terus-menerus di sini kalau mari lihat. Ngajarin, dan entah bagaimana ya Pisces dengan si pasangan ini, apakah memang sudah menyadari apa yang Mari sampaikan di sini, tapi setidaknya ada perubahan nih dalam diri Pisces sama pasangannya ini. Mungkin tidak cepat perubahan itu terjadi ke arah yang lebih baik, mungkin beberapa ngesot gitu ya, beberapa dalam kecepatan merangkak kayak gitu. Tapi setidaknya udah menemukan, oh ini sisi lemahku, oh ini sisi aroganku, oh ini sisi yang kayak gini, oh sisi kayak gini gitu ya. Oh ini hal-hal yang bisa aku ciptakan, oh ini hal-hal atau situasi yang bisa aku hasilkan gitu. Jadi sadar pelan-pelan di sini tuh, pelan-pelan sadar gitu lah. Dan bahkan mungkin dalam situasi ini, mari lihat baik Pisces ataupun pasangannya, ini yang sudah mau mulai, aku mau bikin nih perjalanan hidupku jadi lebih bermakna gitu ya. Kayak, wah kalau sedih-sedih terus kayak gini, ngamuk-ngamuk terus kayak gini, ini nih nggak sehat gitu ya. Bukan hanya nggak sehat bagi hubungan kami, tapi juga tidak sehat bagi diri aku sendiri. Jadi banyak di sini yang mulai bergaya hidup, pemilihan gaya hidup, aktivitas-aktivitas yang sehat ya, yang aku pemarah nih, udahlah aku nge-gym gitu ya. Ada yang menyalurkan banyak energi diri dalam bentuk exercise, olahraga kayak gitu ya. Atau ada beberapa, waduh jangan-jangan aku nih kayak gini karena aku terlalu gembrot gitu ya, aku terlalu gemuk gitu. Aku pilih makanan-makanan yang lebih sehat di situ, karena bagaimanapun kondisi tubuh, kondisi pikiran itu kayak yang menentukan gitu ya, bagaimana hidup yang bakal aku jalani. Jadi luar biasa ya pertemuan karmik ini ya, Pisces dengan si karmiknya ini nih, kalau mari lihat tuh kayak luar biasa banget gitu. Mungkin sudah selesai masa chaosnya gitu ya. Jadi sekarang mulai pelan-pelan menata, lagi-lagi Mari bilang sudah mulai tahu, oh ya hidup itu tuh harusnya lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai, lebih sejahtera. Walaupun tidak mudah, tidak semudah yang diucapkan, tapi aku mau usahakan hidupku seperti itu. Nah, jadi mulai menata di banyak hal ya, energi Pisces dengan selingkuhan, mulai menata pelan-pelan, tidak yang tancap gas, ugal-ugalan, kebut-kebutan, tapi mulai di situ. Mulai menyadari arti hadir dari pasangan gitu ya. Si pasangan Pisces pun demikian. Waduh, kalau aku terus-terusan gegeran, kalau aku terus-terusan mencari-cari kesalahan, kekurangan dari Pisces ini gitu ya, toh aku sendiri juga kok yang tersakiti gitu ya. Jadi, dan di sini energi pasangan Pisces itu ini kayak udah mulai mengakui dengan sungguh-sungguh gitu ya, bahwa kamu tuh luar biasa, dirimu tuh luar biasa gitu ya. Diri kamu tuh luar biasa sebenarnya. Memang tidak sesempurna seperti dewa-dewi, ada sisi egomu, ada sisi keras kepalamu, ada sisi bodohmu gitu ya, konyolmu gitu. Tapi aku tahu sebenarnya jiwamu tuh baik gitu loh ya. Sebenarnya yang kamu harapkan dan yang kamu usahakan dalam hubungan kita ini adalah sesuatu ya yang akan menciptakan kondisi baik untuk kita berdua. Nah, jadi ada kesadaran di situ, paham gitu ya. Nah, di sini tuh yang misalnya selama ini pasangan Pisces hanya melihat Pisces, ini pemarah nih, ini nggak sabar ini. Tapi akhirnya di sini tuh nanti dia akan sadar gitu. Apa sih? Kenapa sih Pisces ini marah-marah? Apa dibalik dari kemarahan Pisces itu? Oh iya ya, aku sih juga udah tahu saatnya menelepon, memberikan kabar, tapi aku nggak ngasih kabar. Nah, jadi mulai dia tahu gitu ya, mulai mengerti gitu. Apa arti dibalik dari diamnya Pisces, dibalik dari Pisces ngeblokir, dibalik dari Pisces mutung, ngamuan gitu ya. Dia mulai mengerti di situ. Apalah semua sikap yang dilakukan oleh Pisces, mungkin tidak semua ya, mungkin tidak semua. Ada beberapa hal dari
dari sikapnya Pisces yang akhirnya disadari oleh pasangan Pisces. Oh iya, kamu melakukan ini tuh gara-gara ini. Dan gara-gara ininya itu bukan hanya untuk menunjukkan keegoan diri, tapi oh iya ya, sebenarnya kamu ngelarang aku keluar karena aku harusnya sih istirahat gitu ya. Dulu aku pikir kalau kamu tuh cemburuan. Dulu aku sangka kalau kamu itu mau mengekang aku gitu ya. Oh ternyata enggak, dibaliknya itu sebenarnya kamu tuh mau biar aku terawat, terjaga, istirahatnya lebih banyak gitu ya, lebih tertib. Nah kira-kira gitu. Jadi mulai terungkap satu persatu apa dibalik dari peristiwa yang terjadi dalam hubungannya dia dengan Pisces gitu. Dan makin kuat di sini kalau Mari lihat, makin kuat keinginan untuk bersama. Tapi lagi-lagi ya, karena ini karmik, ini bersamanya ini belum tentu bersama akan menuju ke pernikahan atau bersama akan kembali masuk dalam hubungan asmara kah, hubungan pernikahan gitu ya. Tapi setidaknya ini kayak kembali reunion, kayak kembali udah deh, hidupku tuh nggak akan jauh-jauh dari kamu. Nah kira-kira kayak gitu maksudnya Mari istilah pemakaian istilah kembali ini gitu ya. Oke, jadi kayak oh, kita rapiin ya gitu. Pelan-pelan yuk kita rapiin koneksi kita ini gitu ya. Dengan semakin mengenali diri sendiri, dengan semakin mau membuka diri, melihat dari perspektif lain apa yang terjadi dalam hubungan gitu ya. Ini semoga ada perbaikan antara aku dan kamu. Dan ini kalau Mari lihat kayak sebuah keputusan gitu ya. Mungkin tidak diputuskan dengan cara obrolan bunyi kayak gini, tapi di dalam diri, oh ya aku mau lebih baik lagi dalam cara bersikap sama kamu. Nah yang di sana juga demikian. Nah kayak gitu ya, jadi kayak hubungan berantakan tuh nggak boleh, hubungan yang nggak karu-karuan itu tuh nggak boleh gitu ya. Setidaknya sudah ada wacana di situ, setidaknya sudah ada keinginan di situ. Hubungan ini nggak boleh karu-karuan lagi, nggak boleh kayak bersikap kayak dulu mungkin ngamuknya sampai berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya. Oh ini nggak boleh lagi terjadi. Harus lebih kayak dihargai lah. Ada dia dalam hidupku. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke baik. Mungkin itu saja lah ya yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.